Saat Anda berpikir keadaan tidak akan bisa lebih buruk bagi seorang George, Anda menyadari perjalanannya yang mengerikan baru saja dimulai. 900 kaki di bawah tanah, ini adalah kisah nyata yang mengerikan dari perjalanan George Lennon ke Gua Agon Pondu. George Linname yang berusia 38 tahun adalah seorang direktur perusahaan dari Bristol, Inggris. Ia menggambarkan dirinya di media sosial sebagai banyak hal yang berbeda, seperti insinyur, penyelam scuba, penjelajah gua, dan penggemar saus pedas. Ia juga seorang DJ populer yang tampil di tempat-tempat di London. George, seorang putra perwira angkatan laut, dibesarkan di Fareham dekat Portsmouth, Inggris. Ia memiliki seorang pacar bernama Julie dan mereka telah bersama selama 12 tahun. Ia mulai menjelajahi gua pada tahun 2014 ketika mereka pergi berlibur ke Meksiko dan pergi menyelam scuba di Conete atau gua bawah air. George mencatat lebih dari 60 penyelaman dan ia jatuh cinta dengan olahraga tersebut dan ingin menjadi penyelam gua dan pengemudi taksi juga. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menyelesaikan perjalanan di banyak gua terpanjang dan tersulit di Inggris, dan juga telah menjadi penyelam gua yang berkualifikasi. Penyelam sebuah proses yang membutuhkan pelatihan intensif secara bertahun-tahun lamanya. Teman-temannya menggambarkannya sebagai penjelajah gua yang keras kepala dengan pengalaman yang cukup dalam komunitas penjelajah gua. Ia dikenal karena keterampilan dan penjelajahannya yang luas. Salah satu rekan penjelajah gua, George, mengatakan ia sangat berpengalaman dan dikenal di dunia penjelajah gua sebagai orang yang dapat diandalkan, yang tidak mengambil risiko saat menjelajahi gua. Salah satu hal yang paling disukai George tentang penjelajahan gua adalah persahabatan dan rasa kebersamaan. Ia mengatakan penjelajahan gua menciptakan semacam ikatan yang sangat erat antara penjelajah gua. Ia telah memilih untuk mendaftarkan sebagai sukarelawan untuk tim penyelamat gua Wales Selatan dan Tengah. Tepat pada 6 November 2021, George dan kedua temannya, Mark Berkey, 52 tahun, seorang teknisi akses tali dari Medelas, dan Melissa Bell, berumur 34, seorang manajer pengembangan amal dari Stanford, melakukan perjalanan ke sistem gua dalam Agapandu. Perjalanan akan memakan waktu kurang lebih 6 jam sejak mereka memasuki gua hingga saat mereka meninggalkannya. Kelompok itu telah merencanakan untuk bertemu sesudahnya dengan mitra George, Julie, di markas besar klub gua Wales Selatan untuk pertunjukan kembang api. Tujuannya dari perjalanan ini adalah untuk menjelajahi Aberystwyth, bagian yang jarang dikunjungi oleh dari Agon Pondu Day. Mereka berjalan ke gua dan berjalan menyusuri lorong-lorong sempit menuju sebuah lubang gua. Itu sangat basah dan licin. Baru-baru ini hujan turun dan air menetes dari langit-langit gua. Mereka berjalan menyusuri gua dan memutuskan untuk kembali setelah beberapa jam menjelajah. Mereka mulai berjalan kembali ke permukaan. Tetapi sebelum mereka bisa, mereka harus menyeberangi lantai bengkel atas. Ini adalah bagian dari pintu keluar gua yang paling berbahaya, dan teman-teman sangat sadar bahwa mereka harus memperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan di sini. Teman-teman George pergi lebih dulu dan bisa menyeberang tanpa masalah. Mark kembali menatap George dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa lewat sekarang. George mulai melangkah keluar di atas apa yang tampak seperti lantai padat dan mulai berjalan menyeberang. Dia sudah setengah jalan ketika dia mulai menyadari lantai itu tidak lebih dari kumpulan batu yang terjepit di atas jurang. Dia mulai panik. Dia menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang mengerikan. Dia bisa merasakan butiran keringat mulai mengalir di wajahnya. Tubuhnya hampir mengalami syok, tetapi dia tahu dia harus berhasil menyeberang tanpa peringatan lantai batu di bawahnya yang bisa tiba-tiba runtuh.
dan dia terjun ke dalam kekosongan di bawahnya. Seketika itu juga dia bisa mendengar suara batu-batu besar yang bergerak. Kakinya mengepak-ngepak dan lengannya mencoba meraih apapun, tetapi dia berada di udara. Dan kemudian semuanya menjadi senyap dan gelap, karena saat dia mendarat lebih banyak batu jatuh di atasnya dan menjatuhkannya pada titik ini. George berada 900 kaki di bawah tanah. Ini adalah mimpi buruk yang total dan skenario terburuk yang mutlak. George baru saja jatuh 30 kaki di bawah. Dia perlahan-lahan sadar kembali saat temannya Mark turun untuk membantunya. George terbangun dan menyadari dia terluka dan tidak bisa bergerak. Mark bertanya kepada George apakah dia tahu di mana dia berada dan apa yang baru saja terjadi. Ada banyak darah yang keluar dari wajah George dan dia mengalami kerusakan jaringan lunak. Luka-lukanya mengancam jiwa, tergeletak dalam kegelapan. Ratusan kaki di bawah Brecon Breakpots George. George telah mematahkan 4 tulang rusuk dan tulang selangkangannya terkilir. Rahangnya hancur. Dia telah kehilangan beberapa gigi dan memiliki lubang terbuka di wajahnya. Dari mulutnya ke bawah dagunya, dia mengalami patah tulang. Pipi kanannya dan fibula dan bahunya terluka parah. Dia mengalami banyak pendarahan. George tidak mengetahui saat itu, tetapi limpahnya terluka yang jika tidak diobati, dia dapat dengan mudah mati kehabisan darah. Dia membutuhkan pertolongan segera, tetapi untuk mengeluarkannya dari lorong-lorong labirin bawah tanah, dia harus melewati sungai bawah tanah yang sangat berbahaya. Dia berteriak kesakitan sekuat tenaga. Itu adalah pengalaman yang mengerikan. Setelah menilai George, Mark tahu bahwa dia harus segera mendapatkan penyelamat. Jadi dia meninggalkan gua sendirian. Sementara Melissa tetap tinggal untuk menemani George dan mencoba membuatnya tetap terjaga. Pada titik ini, George ingin berjuang untuk bertahan hidup, tetapi dia kehilangan banyak darah yang membuatnya sulit untuk memiliki energi dan untuk tetap membuka matanya. Satu-satunya cahaya yang mereka miliki adalah lampu depan Melissa. Dia takut jika dia bergerak, dia akan bergeser beberapa batu besar dan mereka mungkin jatuh dan menghancurkan George. Mungkin bisa lebih parah, yaitu membunuhnya. Dia merasa sangat tidak berdaya dalam situasi ini. Tidak banyak yang bisa dilakukan karena George dalam kondisi yang sangat buruk. Yang bisa mereka lakukan adalah menunggu penyelamat. Dia tidak bisa melihat George karena dia mencoba menghemat baterai senternya. Tetapi dia bisa mendengar bahwa George benar-benar kesakitan dan George sangat kesakitan. Tetapi dia kuat, yang merupakan suatu yang menurut teman-temannya akan membantunya jika tim penyelamat benar-benar dapat tiba di sana tepat waktu. Namun George tidak begitu yakin dan dia tidak tahu berapa lama dia akan hidup saat ini. Setiap napas adalah tantangan. Itu adalah perjuangan yang luar biasa hanya untuk tetap terjaga karena dia tahu bahwa jika dia menutup matanya, dia mungkin tidak akan pernah membukanya lagi. Kadang-kadang dia hanya akan berbaring bahwa dia mungkin akan mati di dalam gua dan kemudian dengan cepat dia akan keluar dari sana dan mulai bertarung lagi. Rasa sakit itu datang bergelombang. Dia bisa merasakan giginya hilang dan mulutnya dipenuhi darah. Dia tahu kakinya patah dan ada lubang di bagian bawah wajahnya. Mungkin butuh waktu sekitar 1 jam bagi penjelajah gua yang berpengalaman untuk sampai di tempat kecelakaan itu terjadi, ke pintu keluar terdekat. Dengan George dalam kondisi ini, berarti merangkak datar yang panjang dengan tikungan tajam dan canggung. Mustahil bagi seorang yang diikat ke tandu untuk bertahan hidup. Dia akan membutuhkan penyelamat untuk menstabilkannya di bawah tanah, kemudian membawanya bermil-mil kembali ke siang hari melalui jalan yang panjang melalui pintu masuk di atas gua. Sebuah usaha besar yang akan melibatkan banyak rintangan. Meskipun George yakin bahwa Mark akan berhasil keluar dari gua secepat yang dia bisa, dia tahu bahwa mungkin akan runtuh waktu berjam-jam sebelum batuan tiba. George sedang beristirahat dengan kepalanya
masih menunjuk ke bawah. Jalannya menekan tulang selangkangan dan tulang rusuknya. Dia ngeri karena kenyataan bahwa dia harus dipindahkan untuk diselamatkan. Dia tahu bahwa dia perlu mengubah posisinya. Jadi dia mulai bergerak sambil berteriak kesakitan sampai dia menemukan tempat di mana lantai miring ke atas dan dia bisa meletakkan kepalanya di atas kakinya. Melissa harus duduk di sana sambil mendengarkan George menjerit dan mencoba untuk memposisikan dirinya. Tenggak ini juga sangat mengerikan. George menyadari bahwa jika dia tidak berada di posisi yang benar, ketika penyelamat tiba di sana, dia akan memuntahkan banyak darah dan dia akan berada dalam masalah besar. Sekarang, karena George berada di posisi ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah terus menunggu kecelakaan itu terjadi. Pada jam 1 siang, Mark akhirnya muncul dari gua pada pukul 2.30 siang dan bergegas ke markas klub gua di dekatnya. Untungnya, bagian dari bangunan itu adalah pusat komando di toko peralatan untuk tim penyelamat gua selatan dan Mid Wales. Mark dapat memberikan pengarahan kepada koordinator tim penyelamat di lokasi Georgia dan operasi penyelamatan diberi lampu hijau dan dimulai butuh waktu sekitar 2 jam bagi responden pertama dan tim penyelamat yang seluruhnya terdiri dari relawan gua untuk berjalan menuju ataupun melalui gua pembawa tas perlengkapan. Nah, pertolongan pertama mereka untuk mencapai George selama berjam-jam. Melissa bertanya George tentang Julie pacarnya, tentang hidupnya, dan apa yang dia suka lakukan untuk bersenang-senang, hanya untuk berusaha membuatnya tetap terjaga. Dan hidup George hanya bisa memberikan jawaban satu kata. Kadang-kadang dia setengah sadar dan dia hanya ingin ditinggal sendirian di jam-jam dingin dan di gelap itu. Dia merasa kehadiran mendiang neneknya, Flora Dawson, ibunya, bekerja sebagai perawat dan ketika dia sedang bertugas, neneknya akan menjaganya. George tidak percaya tahayul atau orang yang spiritual, tetapi dia percaya bahwa entah bagaimana dia membuatnya tetap hidup dan bersuara yang menyenangkan ada di kepalanya mendorongnya untuk bertarung. Tiba-tiba mereka dapat mendengar suara-suara dan itu adalah para penyelamat dengan cepat berlari dan memeriksanya. Orang berikutnya yang tiba adalah dokter. Tiba-tiba George mendapat suntikan adrenalin yang besar dan menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk keluar dari gua ini secara hidup-hidup. Begitu banyak hal harus berjalan dengan benar pada saat ini baginya untuk bisa keluar. Jika tim penyelamat mengalami masalah besar, George akan mati. George masih terjebak di bebatuan dan batu-batu besar, dan tim penyelamat harus menariknya keluar sebelum mereka bisa menyelamatkannya ataupun meletakkannya di tandu, di mana mereka bisa menilai kembali. Dia kemudian para penyelamat harus melewati terowongan sungai bawah tanah gua yang sangat panjang dan membawanya lebih dari 1 mil ke hulu. Setelah itu, mereka harus menariknya dengan tali ke atas poros vertikal kurang lebih 100 kaki dan kemudian melalui labirin terowongan. Setelah itu akan ada penurunan vertikal besar lainnya di lebih banyak lorong sebelum mereka mencapai gerbang sempit ke lereng gunung pintu masuk, yaitu ada di atas gua. Operasi itu sangat besar, melibatkan anggota dari 8 tim penyelamat gua regional yang dipanggil untuk membantu rekan-rekan mereka dari Wales. Dengan lebih dari 254 orang bekerja di bawah tanah dalam serangkaian 6 jam. Sip termasuk 10 dokter yang lain ada di clubhouse menyediakan makanan hangat dan dukungan untuk menyelamatkan cabling teknologi baru yang memungkinkan pesan teks dikirim melalui ratusan kaki batu padat yang digunakan sehingga penyelamat di permukaan selalu tahu bagaimana penyelamatan gua berlangsung. Mereka menaruh George di tandu yang merupakan salah satu yang paling ditakutkan George. Mereka membidik kakinya dan bertanya apakah dia ingin morfin. Mereka melanjutkan memberinya morfin, tetapi rasa sakitnya begitu sangat kuat sehingga obat-obatan tidak banyak berpengaruh pada titik ini. Dia menjadi sangat kedinginan, suhunya perlahan turun dan tanda-tanda vitalnya mulai turun juga.
Dia dalam kondisi yang mengerikan. Denyut nadinya melonjak dari 70 menjadi 140 dan dia merasa tidak bisa bernapas. Mereka mulai memberinya lebih banyak oksigen dan dia perlahan membaik. Tubuhnya akhirnya mendapatkan apa yang dibutuhkan. Akhirnya mereka muncul ke sebuah gua yang dikenal sebagai gubuk besar. Di sana penyelamat menghangatkan George dengan paket listrik sekitar pukul 4.30 pagi pada hari Minggu dari Brandon Sloan, seorang penjelajah gua dan konsultan perawatan intensif di rumah sakit Pindeville di Wakefield, memberikan asam tramepik yang menghentikan pendarahan internalnya. Dia juga diberi morfin yang lebih kuat yang membangunkannya dan tubuhnya keluar dari syok yang membuatnya lebih sadar sekarang. Dia punya energi untuk berjuang dan tetap hidup sementara. George melakukan pemanasan. Tim penyelamatan lainnya memasang tali untuk membawa tandu melewati rintangan utama gua. Rintangan besar berikutnya adalah sungai. Mereka tahu ini akan sulit dan mereka memasang rok tahan air pada tandu yang memungkinkannya mengapung. Sayangnya, banyak kolam di terowongan sungai sedalam dada. Ketika mereka masuk bagian yang dalam, desain tandu bertemu. Kaki George tenggelam ke dalam air. Air mulai menutupi seluruh tubuhnya pada akhirnya dan dia khawatir tentang suhu tubuhnya. George masih tetap bersemangat berkat adrenalin itu. Banyak penyelamatan yang sebenarnya adalah teman-temannya. Melihat wajah-wajah yang dia tahu adalah perasaan yang sangat membahagiakan baginya. Setiap kali dia melihat wajah yang ramah, setiap kali dia melihat wajah yang tersenyum, itu memberinya dorongan yang membuatnya lebih bersemangat. Berpegangan pada tandu, George mulai menjadi sangat tidak nyaman, mulai panik. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Tentu saja, itu intinya mereka tidak bisa mengambil resiko. Dia jatuh dari tandu atau kakinya tergelincir saat membentur batu. Akhirnya tim penyelamat membawanya ke peregangan rumah tim yang telah berada di awal, kembali ke atas untuk membantu di bagian akhir penyelamatan. Semua orang yang membantu selama seluruh penyelamatan berada di terowongan ini. Dan George melihat banyak temannya. George tidak pernah melihat begitu banyak orang di dalam gua sebelumnya. Akhirnya dia bisa mencium dunia luar. Salah satu penyelamatan tersenyum pada George sambil bertepuk tangan dan mengatakan kepadanya, "Kami telah melakukannya." Penyelamatan membawanya melalui gerbang masuk dan ke Land Rover yang menunggu, kemudian dia dipindahkan ke ambulans. Seluruh upaya penyelamatan melibatkan lebih dari 250 sukarelawan, termasuk beberapa yang terlibat dalam penyelamatan selama 17 hari. Anak laki-laki dan pelatih sepak bola mereka dari gua yang banjir di Thailand. Hanya beberapa tahun yang lalu di rumah sakit di Krapdip, George menjalani 2 operasi untuk membangun kembali rahang dan kakinya. Limpa telah pulih dan meskipun dia telah mengembangkan infeksi jahat dari rahang antibiotik yang sangat kuat, itu akhirnya membantunya sembuh. Dia hanya menghabiskan 1 malam di rumah sakit, tidak bisa tidur karena dia harus mengingat kejadian traumatis yang dialami di gua saat terjatuh dari lantai. Dia yakin bahwa dia menderita PTSD saat itu, tetapi itu hanya berlangsung 1 malam. Dan kemudian pacarnya George, Julie, senang bahwa dia berhasil keluar hidup-hidup, tetapi dia tidak akan pernah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa pergi ke gua lagi. Dia hanya ingin menunggunya sampai dia siap secara mental dan fisik dari seluruh cobaan itu. George memiliki pesan untuk penyelamat dan bahwa dia sangat berterima kasih kepada mereka. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa berlangganan dan subscribe jika Anda menyukai konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.